Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kita mau mulai ibadah kita hari ini, oke? Ya, sebelum mulai kita berdoa dulu ya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebaikan-Mu, atas hari yang indah, atas tubuh yang sehat. Kami bersyukur, biarlah hari ini kami mau beribadah kepadamu. Berikan kami hati yang bersuka cita kepadamu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita mau belajar satu lagu baru. Karena itu, mari kita bangkit berdiri. Yuk kita berdiri sama-sama, kita mau menari buat Tuhan. Ikutin gerakannya Kak Cynthia sama Kak Yere ya. Semua menari buat Tuhan, tak perlu kamu ragu atau juga malu. Sekarang ini waktunya memuji Sang Raja, rayakan kebaikannya, bersukacitalah. Mari kawan semua menari buat Tuhan, tak perlu kamu ragu atau juga malu. Sekarang ini waktunya memuji Sang Raja, kebaikannya, bersukacitalah. Langkahkan kakimu ke kiri dan kanan, goyangkan badanmu dan berputarlah. Bertepuk tangan, memuji namanya, takkan berhenti menari baginya. Bisa ya? Kita nyanyi lagi dari awal. Mari kawan semua menari buat Tuhan, tak perlu kamu ragu atau juga malu. Sekarang ini waktunya memuji Sang Raja, rayakan kebaikannya, bersukacitalah. Langkahkan kakimu ke kiri dan kanan, goyangkan badanmu dan berputarlah. Bertepuk tangan, memuji namanya, takkan berhenti menari baginya. Langkahkan kakimu ke kiri dan kanan, goyangkan badanmu, berputarlah. Bertepuk tangan, memuji namanya, takkan berhenti menari baginya. Takkan berhenti menari baginya, takkan berhenti menari baginya. Haleluya. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita sama-sama siapkan hati. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Mari kita naikkan pujian ini. Kita mau nyatakan bahwa hanya Tuhan yang akan melingkupi kita dengan kasih-Nya. Dan di atas sayapnya kita akan terbang. Yes, mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Adik-adik boleh pejamkan mata. Sekali lagi lingkupi
setiap rencana-Mu, pada setiap rancangan yang Kau sediakan dalam hidup kami. Sebentar Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau siapkan hati kami bisa menjadi tanah yang subur, yang siap untuk ditanami firman-Mu. Berkati kakak yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya Kau berikan hikmat dan tuntunan-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengasihi-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali lagi sama Kak Friska. Nah, nggak terasa ya, kita udah ada di bulan September, di minggu pertama. Bulan September itu bulan ke-9. Adakah adik-adik yang berulang tahun di bulan September? Mungkin Rafael, atau Karis, atau Judika, atau Angel, atau siapa lagi nih yang ulang tahun nih di bulan ini nih? Chani mungkin? Kakak sih nggak tahu pasti ya, tapi ada satu orang yang kakak tahu ulang tahun juga di bulan September. Namanya adalah Imeme. Imeme ulang tahunnya bulan September. Nah, jadi sebelum kita masuk ke firman, setelah kita mencari tahu nih siapa yang ulang tahun di bulan ini, kita mau belajar juga nih untuk belajar berhitung. Nah, jadi Kak Friska di sini punya piring dan 1 genggam jagung. Sebenarnya harusnya pakai pasir sih, tapi kebetulan di rumah Kak Friska lagi nggak ada pasir. Kan kita lagi PPKM ya, lagi nggak boleh kemana-mana ya, lagi disuruh di rumah aja. Jadi Kak Friska pakai jagung ya. Nah, kalau misalnya pasir dihitung per butir kayak jagung ini nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aduh, ini kayaknya 100-an apa 1000-an ada deh. Sampai capek ngitungnya. Padahal ini gede-gede loh butirannya, apalagi pasir ya. Untuk adik-adik yang udah pernah ke pantai, kalau di tepi laut itu kan pasirnya banyak banget ya. Itu kalau dihitung satu-satu itu kapan selesainya ya? Kayaknya lama banget ya. Bisa mungkin puluhan tahun itu baru selesai satu pantai aja. Nah, jadi di dalam Alkitab, di dalam kitab Kejadian juga ada seorang yang menerima janji Tuhan bahwa keturunannya akan banyak seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut. Nah,
Adik-adik tahu nggak siapa namanya? Mungkin adik-adik bisa tebak depannya itu huruf A. Ayo, siapa yang mau nebak nih? Juna mungkin? Atau Libi, Kalia, Livia? Siapa lagi ayo yang mau tebak? Ya, namanya adalah Abraham atau yang kita kenal sebagai Bapak Abraham. Nah, Bapak Abraham menerima janji Tuhan bahwa dia akan memiliki keturunan yang sangat banyak, yang tidak terhitung seperti pasir di tepi laut dan bintang-bintang di langit. Nah, tapi Bapak Abraham membutuhkan waktu untuk dia menunggu janji Tuhan, untuk dia tetap percaya sama Tuhan. Sampai dia ada di usia yang cukup tua ya, 100 tahun. Ayo adik-adik di sini umurnya baru 9 tahun, 10 tahun, 5 tahun mungkin. Nah, Bapak Abraham menunggu sampai umurnya 100 tahun. Nah, jadi setelah umurnya 100 tahun dan umur istrinya Sarah 90 tahun, lahirlah seorang anak. Lahir seorang anak bernama Ishak. Nah, Bapak Abraham ini senang banget nih, akhirnya keturunannya yang pertama lahir namanya Ishak. Nah, setelah Ishak lahir, dibesarkan dengan penuh kasih. Nah, waktu udah mulai tumbuh besar nih, nah, iman Abraham diuji. Jadi, Tuhan meminta untuk anaknya ini, yang satu-satunya ini, dikorbankan. Wah, sedih banget ya. Kayak gini nih contohnya nih. Kak Friska punya bunga. Ini namanya bunga krisan. Belum berbunga sih tanamannya ya, tapi nanti kalau berbunga bunganya bagus warna kuning. Nah, Kak Friska udah ngarat bunga ini dari kecil, dari dia biji terus tumbuh sampai segini. Nah, Kak Friska sayang banget nih sama bunga ini nih, sama tanaman ini. Tapi si Meme kan bulan ini ulang tahun, jadi dia tuh minta hadiahnya bunga krisan, tanaman krisan. Aduh, padahal Kak Friska sayang banget nih. Kira-kira Kak Friska kasih nggak ya buat hadiah ulang tahun ini Meme? Kasih nggak nih adik-adik? Nah, sama nih halnya kayak Bapak Abraham, mungkin dia juga berat mau mengorbankan anaknya. Baru dikasih satu, udah diminta lagi. Padahal cuma Ishak anak yang dia kasihi. Tapi kira-kira nanti Ishak beneran dipersembahin apa enggak ya? Kira-kira nanti Bapak Abraham ini taat apa enggak ya? Nah, untuk kelanjutan ceritanya, adik-adik bisa baca di Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Dan nanti adik-adik juga bisa dengerin firman dari kakak-kakak di kelas Zoom. Atau untuk adik-adik yang ada di rumah yang menyaksikan melalui YouTube, nanti bisa nanya nih ke mamanya, ke papanya, ke koko atau cicinya, atau ke kakak adiknya. Nah, nanti ditanya ini, apa sih yang kita bisa pelajari dari kisah Bapak Abraham ini? Kenapa sih Bapak Abraham bisa taat, bisa benar-benar percaya sama Allah? Nah, nanti jawabannya akan ditemuin di kelas-kelas Zoom masing-masing, atau bisa langsung ditanyain ke papa mama di rumah ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Ayat hafal minggu ini ada di Efesus 2 ayat 8.